Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 24 ya, nanti sampai ayat yang ke-14. Mulai ayat yang pertama. Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang pertama. Saya bacakan di sini. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat ini jelas ada dua peristiwa yang diprediksi Tuhan Yesus akan terjadi. Kembali kepada ayat yang kedua, katanya jadi ini murid-murid menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ini dari sesudah Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Lalu dari luar itu melihat bangunan-bangunan bait Allah itu indah sekali dan begitu kokoh. Tapi Yesus berkata, kamu akan lihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi bait Allah yang kokoh itu, dan sebetulnya kota Yerusalem juga, itu akan dihancurkan. Secara khusus bait Allah, tidak ada satupun batu yang lain terletak, gitu ya, terletak di atas batu yang lain. Artinya semua sudah dijukil sehingga tidak satu batu yang dulu terletak di atasnya tidak ada, semua tersirah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sudah terjadi memang pada tahun 70, itu diserang Roma dan dihancurkan bait Allah itu. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi bait Allah itu, bahkan memang satu pendapat itu sekarang dijadikan masjid itu ya, itu ya, Dome of the Rock namanya. Nah itu sekarang, nah itu sudah terjadi. Tetapi ayat 3 itu
yang ditanyakan oleh murid-murid itu ada 3 hal ya. Yang pertama-tama itu katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi? Satu, itu hancurnya bait Allah itu, sebetulnya sudah dikatakan tadi ayat 2. Kemudian apakah tanda kedatangan? Tanda kedatangan Tuhan Yesus. Jadi orang Israel, loh ini kan Yesus sudah datang, mengapa tanya kedatangan? Maksudnya datang sebagai Mesias, menunjukkan kemuliaannya kepada Yerusalem, di Yerusalem itu kepada penduduk Israel, negeri Israel, bahwa dia adalah Mesias yang mulia datang akan memerintah sebagai raja. Mungkin diperkirakan mereka, wah segera datang ini, Yesus segera akan datang dengan kemuliaannya saat itu, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin begitu. Tetapi juga kemudian kesudahan dunia, nah ini kesudahan dunia. Jadi dua hal yang berhubungan, tetapi orang Israel cepat-cepat sekali maunya Yesus datang sebagai Mesias mendirikan kerajaannya, dengan demikian kesudahan dunia. Seperti itu. Jadi Yesus sudah memerintah, berarti dunia berakhir. Nah, pikirannya mungkin seperti, maksudnya kerajaan Allah di bawah pimpinan Tuhan Yesus di bumi yang Yerusalem sebagai ibu kota itu kesudahan. Seperti itu. Nah, tetapi jawab Yesus itu, kalau kita lihat jawab Yesus ini, ayat-ayat ini jelas sekali. Jadi ada dua hal yang tadi sudah ya, yang kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah sudah terjadi tahun 70. Kemudian sekarang yang akan datang ini ditanyakan kesudahan alam, kapan kau datang, seperti itu. Pastilah itu datang yang kedua kali nanti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dan surat-surat Paulus, kitab Wahyu juga ada di sana. Dikatakan di sini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, kamu itu siapa? Nah, murid-murid tentu saja, tetapi kata kamu itu banyak dipakai di sini, bukan berarti murid-murid saja, karena ada waktu di mana di sini ayat 6 misalnya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi sudah kesudahan alam, kesudahan zaman itu ya, kesudahan zaman. Jadi kamu itu pasti bukan murid-murid, ya orang percaya waktu itu, ya waktu itu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, di gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ujung zaman nanti ada suatu peristiwa yang luar biasa, yang mengerikan, yaitu ada kelaparan, ada gempa bumi, bangsa melawan bangsa. Kemudian kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu dibunuh. Nah, pasti ini bukan murid-murid. Nanti pada waktu itu ada yang dibunuh, disiksa, dibenci oleh karena menjadi murid Yesus. Nah, itu kalau kita gambarkan seperti ini ya. Dan banyak orang murtad, nah nanti itu ya. Nabi palsu banyak muncul, makin bertambah kedurhakaan. Orang menjadi dingin, katanya di situ. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, nanti kita akan jelaskan itu apa artinya selamat atau kesudahannya itu. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini ada salah mengerti. Banyak orang yang berpendapat, mari kita menginjil kalau seluruh dunia bangsa-bangsa sudah mendengar Injil, lalu Yesus datang. Ini berarti kan seolah-olah yang menyebabkan Yesus datang itu kita. Wah, kita mempercepat kedatangan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Tuhan itu dalam rencana timetable-nya, itu jadwalnya itu di tangan Tuhan sendiri, bukan kita
menyebabkan sepertinya yuk menginjil sama seluruh dunia, nanti semua sudah percaya Yesus datang. Kita yang bisa menyebabkan Yesus datang, bukan seperti itu. Nah, gambarannya akan seperti ini. Ini misalnya, ini zaman ya, zaman. Nah, yang pertama tadi, ini Yerusalem jatuh itu sudah terjadi tahun 70. Kemudian ada waktu di mana yang dibicarakan itu ujung zaman. Ujung zaman. Jadi masih jauh zaman, sesuatu zaman yang dikatakan di situ ada perang, lalu disebut menjelang zaman baru. Tapi ini jauh, ini di akhir suatu periode yang telah ditentukan oleh Allah. Di sana ada perang, gempa bumi, bangsa melawan bangsa, banyak nabi palsu, banyak orang murtad di situ, di sana nanti ada seperti itu masa itu. Nah, masa itu katanya menjelang zaman baru. Jadi masa itu adalah masa di mana akan ada akhir zaman, kemudian ada zaman baru. Berarti itu sepertinya disebut zaman lama ya, seperti itu. Nah, disitulah di antara zaman baru dan zaman lama itu yang namanya kesudahan. Jadi ini ada kesudahan ya, kesudahan. Dan di sana dikatakan orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Ini zaman baru kan, berarti ini di sini zaman lama. Lalu dikatakan orang yang bertahan sampai kesudahannya, kesudahan zaman akan selamat masuk ke zaman baru seperti itu. Nah, lagi-lagi ini berarti orang ini, kelompok orang ini adalah orang percaya di masa akhir zaman menuju zaman baru. Zaman baru jelas sekali itu, ini kedatangan Yesus yang kedua ini untuk menjadikan dia sebagai raja zaman baru. Di sana ada pemerintahan Yesus langsung di bumi ini. Itulah yang dijanjikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan Yesus, yaitu janji Daud, juga Samuel 7 ya, di sana ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam hal ini bukan orang di zaman ini yang apa tadi, yang bertahan sampai kesudahannya akan masuk zaman baru. Kita lain, tapi itu ada umat khusus zaman ini, karena di zaman ini ada perang dan gempa bumi, ada nabi-nabi palsu, dan Tuhan memelihara mereka, ada yang mati syahid, tapi ada yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat masuk hidup dalam zaman keemasan Yesus sebagai Tuhan Raja di bumi. Dan kita nanti belajar bahwa orang Kristen ikut memerintah Tuhan Yesus di bumi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, tentu saja bagi kita, penerapan kita bagi kita saat ini, ya kita diminta bertahan pada waktu menghadapi kesalahpahaman dunia ini kepada kita. Dunia ini kepada kita. Kalau kita menjadi orang percaya, tentu ada banyak salah paham sehingga dunia atau orang-orang sekitar kita salah paham terhadap kita, dan kita mungkin menderita tidak seperti zaman itu, nanti ada yang disembelih, ada yang dibunuh pedang mati syahid. Sekarang ya ada juga mungkin di tempat-tempat tertentu, tetapi di sekitar kita tidak seperti itu. Walaupun saudara menderita oleh karena kesalahpahaman, karena saudara menjadi orang percaya lain daripada saudara-saudara yang lain, sehingga ada masalah di perusahaan maupun di kantor-kantor, mungkin saudara mengalami
mengalami tanda petik seperti penganiayaan atau ketidakadilan di sana. Nah, Tuhan menginginkan kita bertahan untuk menjadi berkat bagi mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran yang Tuhan jelaskan kepada kami dalam Matius 24, bahwa Tuhan pada suatu saat nanti ada umat-Mu yang menderita sekali. Namun Tuhan memelihara mereka sehingga mereka bisa taat dan tahan sampai pada akhirnya masuk dunia di mana Engkau sebagai Raja sehingga dunia aman, damai, sejahtera. Dan kami bersyukur, kami orang percaya ikut di sana. Terpujilah nama-Mu dan berkatilah kami hari ini dalam usaha kami mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita jaga prokes karena COVID belum selesai ya. Jadi masih pakai masker, kemudian jaga jarak dan sering cuci tangan, jauhi kerumunan, tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.